Dokter ini buta, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa setelah gelap, dia bisa melihat lagi. Dia memanfaatkan waktu ini secara diam-diam untuk belajar praktik kedokteran. Setelah setiap malam bekerja keras, dia menjadi ahli akupuntur yang terampil. Tak lama kemudian dia menjadi terkenal di istana. Banyak selir meminta kepadanya untuk mengobati mereka. Bukan hanya karena dia ahli, tetapi karena mereka percaya orang buta tidak dapat melihat apa yang tidak seharusnya. Suatu hari ketika akan mengobati seorang selir, lampu minyak tiba-tiba dipadamkan. Tetapi penglihatan sang dokter kembali dan dia melihat sosok selir yang utuh di hadapannya. Dia berusaha tetap tenang dan tangannya gemetar ketika dia mencari titik-titik yang tepat di tubuh selir itu. Hingga setelah selesai, selir itu senang dan memberinya cukup uang untuk pensiun dengan nyaman. Sang dokter mulai berpikir untuk berhenti dan pulang. Namun suatu hari putra mahkota sakit parah dan tabib istana membawanya untuk membantu. Setelah memeriksa pangeran, tabib mengatakan bahwa kondisinya berbahaya dan membutuhkan perawatan segera. Dokter itu bergegas untuk membantu, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Dia mendengar sang pangeran mengerang kesakitan dan handuk yang diberikan tabib itu berbau darah yang menyengat. Kemudian cahaya lilin di ruangan itu mulai habis hingga padam. Sang dokter dapat melihat kembali dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Ternyata tubuh sang pangeran dipenuhi jarum. Tabib itu menyekanya, tetapi dokter mulai keringat dingin. Tabib menyadari reaksinya dan perlahan mendekat, memperhatikannya dengan seksama. Dokter memaksakan diri untuk tetap tenang, tetapi tiba-tiba tabib mengayunkan jarum di depan matanya. Dia berusaha tetap tenang dan berpura-pura bertanya apakah tabib itu membutuhkan bantuan. Tabib itu akhirnya merasa tenang dan dia mengambil handuk itu lalu menghancurkan bukti-bukti. Saat mereka akan pergi, dokter melirik sang pangeran dan tampaknya mencoba mengatakan sesuatu. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia sang dokter. Kemudian tabib itu kembali dan dokter segera menundukkan kepalanya. Ketika lilin dinyalakan kembali, dokter hanya bisa melihat bayangan putih samar di tempat sang pangeran terbaring. Setelah tabib itu pergi beristirahat, sang dokter diam-diam kembali, berharap untuk menyelamatkan sang pangeran. Tetapi sayangnya terlambat dan sang pangeran sudah mati. Dia melihat jarum perak tertancap di kepala sang pangeran dan itu adalah bukti nyata pembunuhan. Saat itu dia mendengar suara seseorang datang yang ternyata itu adalah tabib yang berniat mengambil jarumnya. Dia melihat sang dokter yang melarikan diri sehingga dia menuduh kalau dokter itulah pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi Perdana Menteri dan jajaran sudah mengetahui kalau ternyata sang raja yang telah memerintahkan membunuh anaknya sendiri. Sang dokter lalu dibawa pergi dan kemudian raja ditinggal seorang diri di istananya. Banyak yang dihukum mati setelah kematian sang pangeran karena dianggap sebagai pengkhianat. Dokter juga akan dihukum mati karena dianggap sebagai seorang penipu. Tetapi ketika dia melihat ke arah langit, petugas ingin memastikan lagi tentang apa yang telah terjadi. Sang dokter jadinya tidak dihukum mati. Setelah 4 bulan kemudian sang raja tetap bertahta seorang diri dalam kegilaannya. Sementara sang dokter membuka klinik sendiri dan banyak yang datang untuk berobat kepadanya.